Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Widianto T. Putra dengan NIM 050438084. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan soal berikut. Untuk tugas 2 kali ini kurang lebih sama seperti tugas 1 kemarin. Bedanya kita ini di tugas 2 berfokus pada Vue.js. Oke, untuk ini diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Yang dimaksud dummy data ini teman-teman, jadi sudah dilampirkan di soal e-learning, tinggal kalian download saja berbentuk JS dengan nama file data bahan ajar. Oke, langsung aja untuk soalnya yang pertama. Ini disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1 halaman stok bahan ajar, menampilkan daftar stok bahan ajar UT daerah, seluruh UT daerah, bebas menggunakan tabel atau list. Untuk yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Menampilkan daftar stok terdiri dari kolom tabel sebagai berikut: kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode judul, kategori, PJJ, lokasi rak, quantity, safety, catatan HTML. Untuk ini banyak berada di stock app JS. Nah, untuk data dari bahan ajar JS ini mengambil dari yang data bahan ajar .js tadi yang di e-learning. Lalu di sini ada reactive state untuk filter sort dan tampilan table. Lalu untuk ini kode mata kuliah, kode UT daerah, lokasi, dan rak, jumlah stok, tepat di data untuk form tambah stok seperti berikut. Sudah sesuai UPJ, lokasi rak, harga, stok, catatan HTML. Lalu untuk pengerjaannya ada di add item atau menambahkan item. Di sini ya, kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, quantity, catatan HTML, safety, seperti ini. Sudah sesuai. Oke, di sini juga terdapat fitur untuk mengedit stok dan data bahan ajar. Untuk pengeditannya ada di sebelah sini. Judul, kategori, stoknya ini. Lalu juga bisa delete item untuk menghapus item-item tersebut. Oke, untuk selanjutnya ini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari UT daerah dan daftar setiap UT daerah, lalu kategori mata kuliah. Ini langsung aja saya coba running bagian indeksnya. Bentar, ini tadi habis saya coba. Ini saya menggunakan datanya Rina. Oke, untuk informasi bahan ajar, di sini sudah sesuai dengan
isi dari ini dengan kode sebagai berikut: judul, mata kuliah, UPPJJ, lalu ada rak, harga. Ini diambil dari data bahan ajar ini ya teman-teman, semuanya. Lalu untuk status ini aman, lalu menipis. Nah, untuk parameternya ini saya ambil di bawah, jika di bawah jumlah 10 itu akan menipis, kalau lebih aman seperti ini. Lalu di sini ada catatan. Oke, ini terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan pre-order bahan ajar. Ini kita cek langsung. Nah, untuk masuk dari filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity itu maksudnya ini tampilkan stok nipis. Nah, oh ya, untuk statusnya ini tadi saya juga belum ngasih tahu bahwasannya kalau misal jumlahnya 0 akan statusnya akan kosong. Lalu untuk filter fitur filternya ini bisa ada Jakarta, Surabaya, Makassar. Lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Tepat ada di sini. Judul ini pengurutannya yaitu abjad, BD, lalu ada jumlahnya yang terkecil hingga terbesar 2, 7, 12. Lalu untuk harga paling termurah hingga termahal. Lalu untuk fitur filter dapat di set ulang reset terdapat di sini. Misal kita, nah ini namanya reset. Oke, untuk bagian reset filter ada di codingan ini. Lalu untuk bagian filter UPPJJ ada di bagian ini, teman-teman. Untuk filter UPPJJ yang ini tadi filter. Oke, untuk yang ini dependent option, seperti ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Ini maksudnya untuk semua kategori ini kan tidak bisa ditampilkan, jadi kita harus pilih UPPJJ-nya dulu. Lalu kita di Surabaya ada praktikum seperti ini, teman. Oke, untuk menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman jika stoknya safety stoknya itu lebih dari 10, teksnya berwarna hijau. Lalu memberikan status menipis dengan menggunakan simbol kesan adanya warning dengan warna oranye apabila stok bawah minimal. Lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan kesan bahaya ataupun dengan warna merah apabila stoknya kosong. Untuk itu codingannya ada di sebelah sini. Jika safety stoknya kosong akan menampilkan status kosong. Lalu untuk safety-nya di bawah minimal akan menampilkan nipis.
Ini maksudnya seperti ini teman-teman. Di statusnya ini kan kalau di bawah 10, untuk safety-nya ini ada di sini teman-teman. Jika di bawah 10 akan statusnya akan menipis dengan indikator warna kuning. Jika di atas 10 akan muncul warna hijau. Lalu untuk terdapat fitur untuk menambahkan data panajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ini maksudnya tambah panajar ini ya teman-teman. Untuk codingannya ada di sebelah add item untuk menambahkan panajar. Ini. Nah, untuk cek duplikat ini kalau semisal dengan kode yang sama itu tidak bisa, akan gagal jika kode duplikatnya itu sama. Oke, mungkin saya coba langsung. Oke, untuk ini saya akan menambahkan mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode MSIM 4310. Oke, untuk ini saya menambahkan 9 untuk mengecek bahwa statusnya kalau misal di bawah 10 akan menipis, yaitu dengan indikator warna kuning. Kita akan coba semisal menggantinya dengan 0, akan berubah, ya, itu kosong dengan indikator warna merah. Dan jika saya tampilkan stok menipis ini, dia akan termasuk analisis dan visualisasi data, termasuk stok menipis atau kosong. Oke, untuk yang kedua ini tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking pengiriman panajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Ini ya teman-teman, tracking pengiriman. Lalu untuk kodenya ada di tracking.html. Di sini menerapkan penggunaan Vue.js, Vue model, lalu Vue if, Vue untuk perulangan. Oke, untuk terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Misal ini DO 2025-01 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada tracking terbaru menjadi 002. Jadi maksudnya ini kan nomor DO yang pertama, DO 2025. Lalu untuk selanjutnya ini akan DO 2026 dengan sequence ini 02. Lalu jika ditambahkan DO baru akan tergenerate otomatis, yaitu 003. Untuk auto generate-nya ada di tracking JS. Di sini auto generate dan menambahkan 1. Lalu validasi buat kelengkapan data ini kita tidak bisa memasukkan data dengan tidak lengkap, jadi memang harus full ya teman-teman. Lalu name juga di sini diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, dan juga ekspedisi. Untuk yang ini, name nama ekspedisi ada di sebelah tambahkan tracking list ini ya teman-teman. Jadi ngisinya manual,
dengan nomor DO, nama mahasiswa, dan juga paket. Oke, di sini saya akan mencoba mengisi NIM dan nama saya. Ekspedisi, saya pilih yang Z. Oh ya, untuk detail isi paket, ini saya pilih PS. Untuk kodenya ini ada di sebelah data bahan ajar, yaitu ada di ini paket IPS dengan harga 120.000, jika yang paket IPA 140.000. Oke, lalu tambahkan DO baru. Di sini sudah muncul dengan nama saya dan paket saya. Nah, untuk perbedaannya dengan nomor DO sebelumnya, yaitu dengan nama Rina, ini nomor DO-nya DO 2025-001. Lalu dengan nomor saya ini Widianto Putra, ini 2026-002, ini 120.000. Dan untuk nomor DO yang ada di tracking DO ini akan muncul 3. Jadi kalau misal kita tambah DO baru itu ini akan terus bertambah 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, untuk ini tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi DAT untuk mengambil local time. Ini seperti yang tadi teman-teman. Jadi ini kalau misal Anda mau memilih bulannya atau tahunnya, bisa kalian pilih lalu dilanjut dengan masukkan tanggal kirimnya. Lalu untuk selanjutnya ini struktur proyek Vue.js pada praktik ini yang disarankan oleh dosen. Ini seperti ini teman. Kalau saya ini namanya dengan tugas 2 sesi 5. Bebas sih untuk namanya. Lalu dilanjut index HTML dan stock track. Lalu tracking ini dan lain sebagainya itu di luar file JS dan CSS teman-teman. Seperti ini. Baik, untuk tugas 2 kali ini saya rasa sudah cukup. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dan salah pengerjaan, salah pengucapan, mohon untuk koreksi bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.